Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ekonomians FEB UMSU. Pada podcast Ekonomians FEB UMSU yang pertama Vol 1 ini, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler, yaitu Pak Dekan. Sapa ke kamera dong, Pak. Hai Ekonomians. Iya. Gimana nih kabarnya Pak Dekan? Baik, alhamdulillah. Kesibukan Pak Dekan belakangan ini apa? Kayaknya dari tadi sibuk ya Pak, kelihatannya. Lumayan ya, karena ini lagi persiapan sidang ya Pak? Sidang, iya. Tugas akhir mahasiswa, iya. Kemudian persiapan ujian UTS ujian ya tengah Pak? semester. UTS. Jadi satu harian ini tentu mengurusi persoalan administrasi di bidang kemahasiswaan. Iya, tadi pagi kan ada sidang nih Pak. Bapak hadir nggak dalam sidang itu? Ya, saya buka. Oh, Bapak kata sambutannya gitu ya Pak? Ya, membuka acara sidang ya tadi pagi. Kemudian lanjut dengan persiapan ujian tengah semester seperti itu. Tepat. Oh, kata sambutan itu tadi ada berapa prodi sih Pak yang sidang? Ada 3. 3 prodi. Langsung 3 prodi ya Pak? Iya. Langsung 3-3-nya nih sidang. Manajemen, akuntansi, kemudian ekonomi pembangunan. Ada 48 mahasiswa yang mengikuti sidang hari ini. 48 mahasiswa, cukup rame ya Pak dan mungkin ini bukan sidang perdana untuk bagi mahasiswa yang STAMUK 22 ya Pak? Kan, yang lalu juga sudah ada. Oh, yang lalu juga udah ada gitu. Ya saya juga belum sidang nih Pak, doainlah semoga secepatnya saya bisa sidang gitu. Terus kalau misalnya aktivitas Bapak belakangan ini apa nih Pak? Sibuk kah atau kayak biasa aja gitu Pak? Tentu dengan tugas sebelumnya ritme kerjanya tentu berbeda. Ketika sebagai Kepala Biro Kemahasiswaan mungkin tugasnya lebih spesifik mengurusi organisasi ya, kemahasiswaan dan event-event lomba di bidang kemahasiswaan. Kalau sekarang kan sudah mengurusi hanya fakultas saja ya, Pak? Mengurusi dosen, mengurusi layanan di tenaga kependidikan seperti itu. Jadi lebih kompleks dibandingkan di bidang kemahasiswaan dulu gitu sebagai kepala biro. Iya, ada shock culture nggak Pak dari Kabimawa? Dulu kan sering tuh ke mahasiswa luas gitu ya Pak. Terus sekarang hanya di sekadar fakultas. Ada nggak kayak shock culture? Oh ternyata kayak gini nih gitu. Iya tentu ada ya. Apalagi ketika sebagai kepala biro kemahasiswaan kita lebih banyak berinteraksi dengan Gen Z ya, anak-anak muda. Iya, kan? iya. Saya lah contohnya, saya ya, Gen Z. Salah satunya moderator lah ya, iya, Gen Z. Tapi ketika kita sebagai pimpinan fakultas, kita bertemu, berinteraksi dengan bermacam jenis karakter ya, dengan lintas usia juga. Iya, benar-benar. Kemudian mitra-mitra kita yang dari dalam maupun dari luar negeri. Jadi lebih fleksibilitasnya lebih tinggi ya. Kemudian bagi saya tentu ini merupakan sebuah tantangan yang menarik ya. Menarik ya. Karena baru jadi dekan gitu ya Pak. Ya. Menariknya di mana tuh Pak? Ya kalau dulu kan apalagi waktu menjadi kepala biro kan 11 tahun itu ya. Oh, 11 tahun. Cukup lama ya Pak? Cukup lama. Kalau dihitung SD, SMP, SMA saya kalah gitu Pak. Iya. Sama Kabimawa Bapak. Jadi kalau 11 tahun itu umur berapa dulu tuh? 11 tahun sebelum? 11 tahun. Saya masih 21, kemungkinan umur 10 tahun 10 Pak. Tahun. Masih SD kelas 5 sih itu. Jadi tentu bagi saya ya, saya tertantang dengan pekerjaan baru sekarang seperti gitu ini. Ya Pak. Dan dengan tantangan yang baru ini di sini kita harus menunjukkan bahwa kita harus mampu untuk melewati ini semua. Dengan harapan fakultas yang kita pimpin harus lebih baik, lebih maju seperti itu. Gimana sih Pak? Kok bisa Bapak menjadi seorang dekan? Apa sih sebenarnya prestasi Bapak gitu selama mungkin menjabat Kabimawa gitu Pak? Sebenarnya sebagai mantan aktivis lah ya. Mantan aktivis. Oh, Bapak juga mantan aktivis. Ya, aktivis mulai dari
Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya. Kemudian saya ikut Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya, IMM ya. juga ya, Pak. Ikut di Pemuda Muhammadiyah. Pemuda, sampai Tapak ke Pemuda Suci Putra Muhammadiyah gitu ya. Sampai sekarang di LPO PWM Sumatera Utara bersama Mr. Ari. Mr. Ari, tim kreatif kita tepuk tangan dulu. Tim kreatif kita ternyata ya Pak di balik layar. Iya. Pak, kalau dulu kan namanya Pemuda Muhammadiyah nih. Iya. Kalau sekarang apa nih namanya Pak? Ya sekarang tetap pemuda, tapi saya nggak pernah ikut NA sama Aisyah Asia. Karena itu organisasi perempuannya di Muhammadiyah. Iya. Organisasi untuk saya gitu ya Pak, perempuannya. Mudah-mudahan nanti bisa gabung ya di NA atau di Aisyah nanti suatu saat. Nah, jadi kita mendapat amanah seperti ini tentu tantangannya aja yang berbeda. Banyak ya Pak tantangannya. Tapi shock culture-nya nggak ada sih. Shock culture-nya udah nggak ada. Udah biasa gitu ya Pak. Udah biasa dengan tantangan gitu, ya. Tapi ketika hijrah dari dunia aktivis masuk ke akademisi, itu sebenarnya berangkatnya ketika saya menjadi guru dulu di madrasah sanawiyah dan aliyah. Jadi awalnya di situ. Jadi guru juga Pak? Pernah. Guru mengajar gitu? Iya, mengajar. Jadi guru sekolah. Keren ya, seorang dekan ekonomian kita ini ternyata. Bapak sering dikenal ini nggak sih Pak? Dekan inspiratif ya? Ternyata nggak salah sih julukan. Sering sih adik-adik bilang seperti itu, tapi saya sih merasa biasa aja. Iya, karena keren sih sebenarnya, banyak inspirasinya. Ternyata sebelum menjadi Kabimawa, dekan, Bapak ini pernah menjadi guru ya Pak. Iya. Banyak juga sih Pak tantangannya. Ada lagi Pak tantangan yang mungkin memotivasi ekonomian kita nih Pak? Ya mungkin ya peralihannya dari guru ke dosen itu tidak terlalu jauh ya, berbeda ya. Sama-sama mengajar ya. Kalau dulu yang dihadapi siswa, tapi ketika kita menjadi dosen yang dijumpai kan yang lebih dewasa, mahasiswa tentunya yang kita hadapi. Jadi bergeser sedikit aja sih yang diajari dulu siswa, sekarang yang kita yang berhadapan berinteraksi dengan kita itu adalah mahasiswa. Tapi ketika jadi selain jadi dosen kan jadi prodi juga pernah kan di ekonomi pembangunan, jadi sekretaris. Pernah jadi sekretaris itu awal jadi pimpinan di FEB ini sebenarnya dari sekretaris prodi ekonomi pembangunan gitu ya. Tahun 2005 jadi dosen, tahun 2010 diamanahkan menjadi prodi saya. Ekonomi sejati Bapak ya. Ekonomi sejati seperti itu. Kemudian setelah jadi sekretaris prodi diamanahkanlah menjadi kepala biro kemahasiswaan. Nah, salah satu yang terdekat ketika memimpin di biro kemahasiswaan ya ada Mr. Fahri, ada Mr. Ari ya, ketua ME sekarang ini juga tepuk tangan untuk tim kreatif kita. Ternyata tim kreatif kita juga orang keren gitu ya. Ini tim pertama kita dulu. Ketika diangkat kan kita harus punya tim nih. Sama dengan ME ini juga kan. Ketika dibentuk lalu Pak Ari ya atau Bang Ari membentuk tim sendiri. Ya, saya juga dulu membentuk tim yang muda-muda ya. Kalau sekarang Gen Z, kalau Bang Ari ini gen apa ini kira-kira? Gen milenial ya Pak? Kalian milenial ya? Milenial. Atau masih Gen Z? Dari mukanya masih Gen Z kayaknya nih Pak. Ya? Masih abang-abangan saya. Masih Gen Z. Iya, tapi timnya luar biasa ya. Timnya keren. Akhirnya Pak, di fase itu ya, peringkat kemahasiswaan kita masih di posisi 200-an ke atas. Alhamdulillah berkat tim yang kompak, yang solid, kemudian wakil rektor 3-nya juga keren. Ya, kita bisa menembus 50 peringkat 50 tertinggi di bidang kemahasiswaan se-Indonesia. Se-Indonesia keren UMSU ternyata. Saya aja host kayak tercengang gitu ya Pak. Ternyata nggak salah pilih kampus gitu. Tepatnya di peringkat 42 waktu itu. 42 keren-keren. Saya juga ekonomian Pak sebenarnya. Iya. Iya, bangga juga sih. Kenal FEB UMSU nih Pak. Sekarang udah akreditasi internasional kan Pak? Iya, kalau saya nerima FEB ini juga akreditasinya sudah 2 akreditasi internasional di prodi
manajemen dan prodi Akuntansi. Nah, FIBA-A ya. FIBA ya. FIBA-A. Saya jurusan akuntansi, Pak. Iya. Jadi Aku akan akuntansinya bertahan sudah walaupun tidak internasional itu. Akuntansi dan manajemen. Seperti itu. Akreditasinya dikeluarkan kalau nggak salah saya itu dari salah satu institusi yang ada dari Jerman. Oh iya, dari yang Jerman, kemarin ya. FIBA ya, Pak. Timnya kemarin kan dari Jerman ya, Iya. bukan dari lokal ya atau nasional ya, tapi Iya, pernah jalan ke sini ya, Pak. mereka adalah orang yang sangat expert di pendidikan, tapi pendidikan yang sudah berskala internasional seperti itu. Kalau misalnya nih, Bapak kan sekarang udah jadi dekanat, pasti kan banyak nih pengalaman-pengalaman Bapak yang juga sempat jadi Kabimawa. Apa sih Pak perbedaan Bapak tuh menjadi Kabimawa sama Bapak menjadi dekanat sekarang, Pak? Ya, ada yang bilang sih sekarang saya makin tua katanya ya kan. Tua? Iya, karena iya ya, saya nggak tahu saya yang melihat apakah benar sekarang makin tua atau makin muda ini ya kan. Karena dulu yang mitra saya itu ya kan muda-muda seperti Bang Bagas misalkan. Bang Bagas. Iya, saya kan berinteraksi dengan Iya. band gitu ya. Iya. Ya, dengan penyanyi, dengan penari ya kan yang anak UKM gitu ya, UKM tari, kemudian UKM debat ya, yang suka berdebat gitu ya. Ah, itu mitra kerjanya seperti itu dia. Jadi mungkin suasana karena banyak berinteraksi dengan penari, penyanyi, anak komunitas debat, kemudian para aktivis. Mungkin saya kan harus menyesuaikan juga tuh sebagai kepala biro. Saya juga berinteraksi dengan anak-anak yang hobi olahraga, UKM olahraga kan banyak di sini. Ada sepak bola, ada basket, tapak suci, ada basket. Ah, jadi itu lingkungan kerjanya dulu gitu kan. Jadi sehingga gitu, saya harus menyesuaikan. Kadang saya ikut bermain sepak bola juga bersama mahasiswa. Kadang mahasiswa. ikut main sepak bola juga sama mahasiswa. Kadang saya nyanyi juga dengan Bang Bagas. Oh gitu iya. Kan. Kadang saya ngaji juga saya. Seperti itu. Masya Allah. Saya harus dekan inspiratif ya, dekan coba inspiratif. Semua. Itu kan upaya saya untuk mendekati hati para mahasiswa. Iya, benar-benar Pak, benar-benar. Namanya juga Ketua Biro Kemahasiswaan. Iya, kepala gitu, bukan ketua. Kepala Biro Kemahasiswaan. Kepala. Kalau misalnya jadi dekanat nih Pak? Ya, saya ini kan baru hitungan bulan ya, baru sekitar 4 atau 5 bulan ya. Ini masih fase adaptasi ya, dengan lingkungan yang baru di FEB. Tapi saya melihat dari 5 bulan ini sudah banyak sih kemajuan yang kita coba mungkin bisa dirasakan sendiri ya, sebagai salah satu ekonomian ya. Dari fasilitas mungkin bisa kita lihat ya. Ruang laboratorium kita yang dulunya mungkin belum tertata rapi, sekarang sudah semakin baik, semakin lengkap. Lab komputer ya. Lab komputer dulu perpustakaan kita acak-acakan, sekarang bisa dilihat kan, komputer kita sudah berbasis digital, bisa akses repositori, bisa langsung dari perpustakaan FEB UMSU yang ada di lantai 2. Kita juga ini punya ruangan podcast seperti ini kan gitu ya. Kemudian kita juga punya ruangan pelayanan biro administrasi yang baru ya, sudah rapi, baru, tertib. Keren sih, seperti Pak. itu. Ruang prodinya baru, ruang dekatnya belum, nanti mudah-mudahan nanti akan diperbaiki ya. Nah, tahu nanti Pak Rektor Pak Werba lihat di podcast kita ya kan, ditusui ya. Tapi lihat suasananya juga sudah mulai berbeda ya, akan meningkat. Mudah-mudahan kita doakan di bulan atau tahun berikutnya seperti itu. Nah, sebagai pemimpin fakultas nih Pak, sebagai dekanat, pasti kan Bapak banyak nih program kerja ya Pak untuk fakultas ini gitu. Boleh nggak Bapak kasih tahu ke ekonomian sini, apa sih satu program kerja andalan FEB UMSU Pak? Kalau satu terlalu dikit lah. Oh dikit? Iya dikit dong. Berapa tuh? Karena seabrek banyak sekali program yang sedang kita kerjakan ya. Dalam waktu dekat ya, kita akan bawa mahasiswa ke negara tetangga ya, dalam memperkuat hubungan dengan mitra kita. Kita akan ada student mobility ke Malaysia. 3 hari 4 malam. Jadi sekarang lagi open nih, kamu ekonomian, anak akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan, pajak, ingin mencari pengalaman, kuliah di UMSU, ingin jalan-jalan ke Malaysia, ingin melihat perguruan tinggi atau perusahaan yang ada di luar negeri,
gabung bagi anak-anak yang baru tamat mobility SMA, itu ya? ikut program Student Mobility Internasional yang akan diselenggarakan oleh prodinya masing-masing. Itu baru satu ya. Baru Jadi kita akan satu. memperkuat program internasionalisasi Internasional di ya. FEB. Di samping itu kita juga punya kelas internasional kan sekarang. Iya, Pak. Termasuk hostnya ini Iya. kan salah satu mahasiswa kelas mahasiswa. internasional, Ya, ya kan student. gitu. Nah, kemudian kita akan mendirikan program studi baru, ya. Wow, apa tuh Pak? Satu, izinnya sudah keluar, alhamdulillah. Manajemen dan kebijakan pajak. Oh, manajemen. Yang dulunya kan cuma D3 itu. Iya, iya. Sekarang sudah sarjana terapan setara dengan S1. S1. Oh, keren-keren. Ya kan itu? Keren sih Pak, keren. Itu keren. yang pertama. Insya Allah ini dalam waktu dekat ya. Kita sudah upload tadi untuk revisi ketiga, akan muncul lagi program bisnis digital. Bisnis digital. Ya, jadi Keren. di awal periode ini kita memang fokus di 2 prodi baru yang akan kita rancang. Kemudian kita juga dalam waktu dekat akan revisi kurikulum. Kurikulum. Ya, kan ekonomi itu dinamis ya. Iya Pak. Berubah seiring berubah waktu. terus kan. Sekarang serba digital. Digital, benar. Ya, Teknologi. maka mata kuliah kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan Teknologi, teknologi gitu ya, Pak. sekarang gitu. Mata kuliahnya kalau bisa tentu didigitalisasi gitu ya. Kurikulumnya mungkin yang sudah usang tentu harus diperbaiki gitu. Kita juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dosen kita. Mudah-mudahan dosen-dosen kita selain dia mengajar di kelas, kita akan libatkan di berbagai lembaga sertifikasi. Nah, seperti itu, sertifikasi kompetensi. Jadi bukan hanya sertifikasi dosen, tapi sertifikasi kompetensi untuk para dosen. Jadi dosen kita kirim nanti ke beberapa lembaga seperti sertifikasi baik di dalam maupun di luar, seperti itu. Agar dosen-dosen kita ini bukan hanya mampu berteori, tapi dia juga mampu berpraktek, seperti itu. Benar-benar. Saya juga kaget ya jadi host Pak, langsung banyak info dari Bapak gitu. Oke guys, ekonomian kita bakal balik ke ini Pak, agak mendalam nih ya Pak mungkin pembahasan kita, yaitu gimana sih Pak, kan Bapak ini udah menjadi pimpinan fakultas, tentunya Bapak juga pimpinan rumah tangga nih kan Pak. Ya, gimana sih cara Bapak membagi waktu antara pekerjaan dengan keluarga gitu Pak? Ya, sejak kita kuliah ya tentu harus mampu bagi waktu. Bagi waktu. Kalau dulu kan sebagai aktivis dan sebagai mahasiswa. Iya benar. Alhamdulillah dulu waktu mahasiswa kan ya alhamdulillah tamatnya tepat waktu lah. Banyak juga kan jadi aktivis terus tamatnya tertunda 5, 6 sampai 7 tahun malah banyak yang DO tuh. Tapi alhamdulillah saya 3 tahun setengah ya 3 tahun 6 bulan udah selesai. Jadi ketika bekerja juga filosofi itu yang saya pakai. Alhamdulillah seirama lah ya. Artinya kerjaan di kantor atau di fakultas bisa dikerjakan, di rumah juga tidak terbengkalai. Ya tipsnya kan salah satunya jangan bawa masalah di kampus atau di fakultas ke rumah. Sebaliknya masalah rumah jangan dibawa ke tempat kerjaan kita. Itu nanti akan terjadi semacam konflik ya. Nanti bisa masalahnya di tempat kerjaannya atau yang bermasalah nanti di rumah tangga, seperti itu. Jadi sejauh ini mulai berkiprah sebagai Kabimawa atau sebagai dekan, saya tentu membagi waktu itu dengan baik ya. Nah, ada momen-momen tertentu saya tentu memprioritaskan keluarga, terutama di saat libur gitu ya. Tapi di saat jam kerja terutama saya tentu akan full berada stay di kampus dalam rangka melayani baik dosen, mahasiswa maupun pendik sebagai pimpinan fakultas, seperti itu. Karena kan dua-duanya saling mendukung. Ada istilah kan, di balik suksesnya seorang suami tentu ada doa atau peran istri di situ. Gitu kan Bang Ari kan? Keren. Bapak inspiratif kita ini teman-teman ekonomian. Jadi harus dijaga juga tuh yang di rumah kan. Benar. Jangan nanti
di sukses di tempat kerjaan, yang di rumah terbengkalai kan bahaya juga itu. Jadi harus bisa membagi waktu dengan baik seperti itu. Tapi nih Pak, berdasarkan kan pengalaman Bapak yang Bapak ceritakan tadi, kayaknya Bapak udah cukup sibuk gitu. Kayak ada nggak plan Bapak untuk mau liburan gitu? Liburan, keluar negeri, quality time, me time sama keluarga? Iya, quality time tentu ya. Apalagi baru selesai Lebaran ini kan? Iya Pak. Lebaran kemarin kita liburan gitu ya. Dengan keluarga besar, dengan keluarga inti, keluarga kecil gitu ya. Ya itu juga bisa mengobati rasa kesepian ya, terutama anak-anak nih. Anak Iya, saya kan benar-benar. ada 3 ya, Oh, 3 3. kecil-kecil gitu ya. Tentu ya kadang-kadang kita pergi kerja, mereka masih tidur. Kita Iya. pulang, dia udah tidur Udah duluan tidur gitu ya. lagi, ya. Ini kan waktu kepala biro sering itu terjadi seperti itu. Oh. Tapi sebagai dekan kayaknya mulai agak lapang saya. Jadi sore itu pasti saya jumpai anak-anak maghrib, kadang udah ketemu dengan anak. Jadi lebih quality time-nya waktu dengan keluarga, dengan anak itu jauh lebih banyak sekarang ketimbang dulu berada di biro kemahasiswaan. Nah, ini apalagi bisa shift ganti-gantian ya dengan wakil dekan gitu ya, dengan prodi. Artinya saya bisa mengontrol pekerjaan juga dari rumah kan dengan kondisi posisi yang berada di sekarang. Jadi ini lebih enjoy, lebih banyak waktu untuk keluarga sekarang ini, seperti itu. Bapak tahu nggak perbedaan Bapak sama saya, Pak? Ya. Bapak kalau liburan waktunya yang nggak ada. Ya. Saya kalau liburan duitnya yang nggak ada. Nanti ada waktunya, ada waktunya. Kalau Iya. masih mahasiswa Iya, itu masih. fasenya masa perjuangan. Masa perjuangan. Kita udah lewati itu. Oh iya, kami Iya kan? pernah di situ gitu ya Pak. Kita sudah pernah di situ, iya kan? Di posisi Iya, ini. kadang dulu mau makan nunggu dibayarin gitu ya. Itu udah kita lewati. Bapak itu nyindir saya atau gimana? Enggak, nyindir Bang Ari aja lah ya. Udah kita lewati. Iya, iya. Kadang nggak punya duit, tuh Iya. celana tuh dikorek tuh kan. Celana dikorek. Kira-kira masih ada nggak Bukan uang dompet, yang tertinggal? bukan dompet yang dikorek, Bukan celana. bukan hanya Udah. dompet lagi. Celana dikorek tuh, masih ada nggak di pinggir-pinggir celana itu uang nempel gitu. Udah kita lewati itu. Pasti seperti itu. Ini kan kita ngomong panjang lebar nih Pak, dan motivasi Bapak keren sih Bapak. Saya juga salur gitu, ternyata oh kayak gini seorang dekan inspiratif kita gitu Pak Ekonomians. Apa sih tujuan Bapak membangun podcast ini gitu Pak untuk Ekonomians ke depannya? Saya sebenarnya membangun podcast ini bukan baru ini. Oh, Ini podcast ketiga. ketiga. Di waktu di biro kemahasiswaan saya punya 2 podcast, membangun 2 podcast bersama tim ya, tim biro kemahasiswaan. Podcast pertama kita apa namanya? Happy Talking, Happy pernah Talking. ya kan? Itu zaman tahun berapa ya? 2007 apa 2015-an lah ya, 15-an ya. Itu Happy Talking. Kemudian Bising itu Bising X itu sebenarnya bukan sebenarnya Bising Kali. Itu Kali itu kan orang Medan iya, kan suka itu. Orang Medan memang kayak gitu Pak. Kita mendirikan ya, bukan saya, tapi tim mendirikan Bising Kali. Bising Kali. Apa kali gitu ya? Iya, kalau Medan kan suka apa kali. Apa kali, jangan apa kali. Ya. Iya. Gitu. Jadi kita buat Bising Kali ya, gitu Bising bersama Kali. tim. Nah, jadi pengalaman itulah yang mendorong kita kemudian ketika berada di fakultas, kenapa tidak gitu, di fakultas juga kita menyapa mahasiswa, menyapa ekonomian, menyapa siswa mungkin ya kan, lewat podcast seperti iya, itu. benar. Jadi ini podcast yang ketiga yang kita buat gitu bersama Tapi tim. perdana di FEB gitu ya Pak? Ya, untuk di Ekonomi. fakultas tentu selama saya jadi dosen ya sejak tahun 2005 sepertinya belum pernah ada podcast. Jadi ini sejarah juga bagi FEB nih punya podcast. Pertama yang namanya Ekonomian FEB Umsu seperti itu. Beri aplaus dulu. Yeah. Keren. Dekan inspiratif kita. Kira-kira ada nggak nih Pak usulan Bapak untuk narasumber selanjutnya nih Pak? Ya, tim saya kebetulan di fakultas ini kan di prodi ya, terutama ini kan anak-anak muda nih sekarang. Iya. Tapi jangan salah,
walaupun mereka muda, tapi fakultas dan prodi kita, terutama Pak Wakil Dekan 3, kemudian Kaprodi manajemen itu bukan hanya punya pengalaman di Asia, ya, di Asia, tapi sudah keliling Eropa untuk mencari pengalaman sebetulnya, punya pengalaman baik dalam hal expo, ya, kemudian konferensi internasional dan sebagainya. Jadi saya menyarankan sih mereka layak untuk dijadikan narasumber berikutnya seperti itu. Pak Wakil Dekan 1 juga keren dijadikan narasumber karena beliau adalah aktivis di tingkat mahasiswa, kemudian sampai di tingkat kepemudaan di tingkat pusat di Jakarta sebagai pengurus pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah. Saya pikir juga beliau layak untuk dijadikan narasumber berikutnya. Oke, kita keep di podcast Vol 2 ya Pak. Iya. Harapan Bapak nih untuk FEB ke depannya apa sih Pak? Sebenarnya dari program kerja unggulan yang udah Bapak sampaikan tadi, harapan Bapak untuk FEB ke depannya? Tentu kita berharap gayung bersambut lah ya, istilah orang-orang dulu ya. Kitanya semangat nih mau berkembang gitu ya. Nah, ini harus diikuti oleh tenaga kependidikan, layanannya harus ditingkatkan, dosennya juga harus menyambut ini dengan baik, ya kan? Kemudian mahasiswanya yang amat penting sebagai stakeholder. Ini juga harus mengikuti bagaimana semangatnya dekanat prodi yang baru ini, harus dibaringi dengan semangatnya para mahasiswa untuk terus mengupdate ya, mengikuti perkembangan zaman dalam hal terutama ilmu pengetahuan. Jadi kalau semuanya bersama-sama kita mengupgrade kemampuan ya dalam akademik maupun non akademik, saya yakin dan percaya FEB nanti suatu saat akan menjadi salah satu fakultas yang diperhitungkan baik di skala nasional maupun internasional seperti itu. Amin. Oke Pak, kita masuk ke jawab dengan cepat. Jadi Bapak harus jawab pertanyaan saya dengan cepat. Nanti saya kasih pilihan nih Pak. Salah satu Bapak jawab dengan cepat, nanti saya tanya kenapa Bapak memilih itu. Oke, yang pertama, menjadi pengusaha sukses atau profesor? Kalau sekarang ya profesor dong. Profesor. Kenapa tuh Pak bisa mau jadi profesor? Ya sebenarnya dulu kan kenapa saya milih FEB ya sebenarnya awalnya ingin jadi pengusaha sih. Pengusaha. Ya saya kan juga sudah banyak buat usaha ya. Alhamdulillah sekarang ada beberapa yang sedang berjalan. Tapi saya melihat karir saya sangat begitu lancar di akademisi. Di akademisi. Jadi apalagi sebagai orang nomor 1 di fakultas sebagai dekan, dosen-dosen kita itu sebagian kan sudah profesor tuh. Profesor, iya. Sudah profesor. Masa dosennya profesor, dekannya belum gitu ya? Itu yang memotivasi saya. Agak tersingkir gitu ya Pak Siki? Termotivasi, bukan tersingkir ya. Termotivasi. Termotivasi. Jadi dosen-dosen kita sebagian sudah profesor, pimpinannya belum. Makanya saya memilih profesor seperti itu sebagai jenjang karir tertinggi di bidang akademik seperti itu. Selanjutnya investasi atau saham? Ya kalau sekarang saya masih investasi. Investasi, kenapa nih Pak? Ya sekarang saya memang belakangan ini suka investasi di bisnis real ya, di tanah. Misalkan saya pernah bisnis di kebun, kemudian sekarang sih kos-kosan sebagian. Jadi ya, sementara ini saya masih mengamankan dari investasi di bisnis real. Emas juga saya mencoba berbisnis. Sekarang ini ke sana dulu gitu. Tapi di fase tertentu nanti saya juga akan bergeser ke saham, terutama di investasinya seperti itu. Trading saya mungkin pengen juga belajar, tapi nanti pelan-pelan lah karena itu kan resikonya. Iya benar resikonya. Tinggi seperti itu ya. Apalagi sekarang kan sejak terjadi krisis di Timur Tengah itu indeks IHSG kita anjlok ya semuanya ya. Iya, benar, nah, jadi saya sekarang lebih memilih sementara ini di investasi. Investasi maksud lu yang nggak mau resiko gitu. Ya, yang resikonya kecil lah seperti itu ya. Oke Pak, selanjutnya
Rumah baru atau mobil baru? Rumah dong pengennya. Rumah. Walaupun Kenapa sebenarnya nih Pak? kalau mobil kan nilai penyusutannya tinggi. Iya benar. Ya kan? Kalau rumah nilainya bisa semakin lama semakin mahal walaupun sudah punya rumah sebenarnya, tapi nilainya itu bisa semakin lebih mahal gitu. Tapi kalau mobil nilainya semakin turun. Nah, tingkat penyusutannya tinggi sekali. Benar-benar. Sama beli HP Beli ini, HP iya. nanti keluar lagi HP jenis baru. Nggak habis-habis ya, gitu ya, harganya Pak? juga semakin lama semakin turun seperti itu. Jawabannya sangat ekonomis banget ya Pak. Saya kalau misalnya jadi Bapak juga jawabnya rumah baru sih Pak. Iya, rumah baru. Oke, selanjutnya sepak bola atau badminton? Waduh, ini sulit nih. Sulit. Karena dua hobi saya ini. Bapak ini tim kreatif kita. Iya, ini habis podcast saya badminton. Besok saya sepak bola. Besok sepak bola. Bingung saya mau milih mana. Yang Udah. jelas hari ini saya pilih badminton dulu. Hari ini, oke. Hari ini. Untuk hari Kalau ini besok ya, Pak. saya milih sepak bola. Kalau podcastnya besok, milihnya sepak bola. Sepak bola. Sepak bola. Seperti gitu. itu. Memang Bapak tertarik di kedua olahraga ini gitu ya Pak? Iya, jadi Iya. gini. Saya kan suka olahraga itu beramai-ramai. Oh iya. Ya kan, minimal kalau badminton itu ada 2. kalau kita berpasangan ya mainnya minimal ada 4 teman di situ yang Iya. saya dapat. Ini bagian dari pengembangan networking juga kan, Hmm. pengembangan jejaring, nambah teman, nambah kawan gitu ya. Kalau di sepak bola, wah lebih seru lagi. Minimal kalau 2 ke 11-an ya, Iya. ada 22 teman di 22, situ iya. gitu ya. Saya berusaha juga jogging, tapi kan jogging ini sendiri ya, sepeda sendiri gitu. Tapi kalau di 2 olahraga ini rame dia, Iya, enak iya. gitu ya. Apalagi di pinggir lapangan, bercanda, bergurau, itu kan membuat kita semakin sehat, semakin muda seperti itu ya. Nah, seperti itu. Karena silaturahim itu memperpanjang usia, Iya, ya benar, kan? Pak. Memperpanjang usia. Maka saya ya mudah-mudahan dengan rajin olahraga usianya ya walaupun urusan Allah ya. Iya, nggak ada Tapi yang paling tahu tidak gitu, saya Pak. investasi Iya. kesehatannya di 2 bidang ini. 2 bidang. Sepak bola dan Badminton. Karena kalau kita tidak berolahraga kan rentan terhadap penyakit, katanya begitu kata dokter. Dokter mengatakan seperti itu. Jadi olahraga ini bagian dari investasi kesehatan sih sebenarnya, seperti itu. Iya, Bang Ari ini emang buat kita berpikir panjang gitu ya Pak. Tim kreatif kita. Oke, selanjutnya Barcelona atau Manchester City, Waduh, Pak? sebenarnya saya dulu suka Barcelona. Ya Kenapa kan? nih? Baru kalah kemarin. Waduh. Baru kalah. Waduh. 2-0 Host lawan nggak Liverpool. ikutan. Host nggak tahu apa-apa. Host nggak tahu apa-apa ya, Pak? Ya kan? Lawan Atletico Madrid ya kan kemarin. Aduh. Lemas saya. Lemas ya. Lemas. Hostnya juga lemas itu. Iya, bilang saya kalah. suka Barca itu ketika ada salah satu pemain Brazil di situ bergabung. Namanya Ronaldinho. Wah. Ronaldinho itu olah bolanya luar biasa dia. Keren. Iya, habis itu muncul lagi Messi. Lionel Messi. Tahu yang Messi tahu. Pemain dari Argentina. Nah, itu juga luar biasa. Olah bolanya juga. Jadi saya suka karena dulu waktu jadi aktivis suka ngolah ya kan. Iya. Tapi ngolahnya beda. Ngolah apa nih kira-kira? Waktu aktivis kan ngolah juga. Iya. Ngolah proposal dulu ya kan. Iya. Atau ngolah Ngolah program proposal, gitu ya. iya. Nah, saya suka di sepak bola itu pemain-pemain yang punya skill tinggi bisa melewati 2-3 orang. Nah, itu ada di Barca waktu itu. Cuman ketika Pep Guardiola sebagai pelatih pindah ke Manchester City, Iya. ini jadi saya juga suka Manchester City seperti itu. Tambah lagi pemiliknya pengusaha Muslim dari Timur Tengah. Jadi terakhir, tapi kalau suruh milih apakah Manchester City atau Barca, walaupun kalah kemarin 2-0 lawan Atletico Madrid, tetap Barca aja lah gitu ya kan. Tetap Barca Iya, aja tetap ya. Barca lah. Iya, ekonominya sih yang Mudah-mudahan nanti bisa dibalas ya ketika Iya. tandang ke Atletico Madrid seperti itu. ekonominya sih yang milih Barca boleh acung tangannya ya nanti ya kan Pak. Karena saya nggak tahu apa nih pas Bapak bilang karena kalah. Oh, takut saya Iya. sebagai host gitu. Kalah kemarin lawan Iya. Atletico. Tapi kita tetap dukung Karena Barca. kartu merah itu. merah. Tapi kalau nggak kartu merah belum tentu itu ri. Ini juga pertanyaan dari tim kreatif kita. Tahu lah Bapak siapa kan? Iya. Bang Ari. Oke, Karena next. sama-sama gelandang ini.
Kita Apa tuh gelandang Pak gelandangan dalam arti posisi apa di nih? sepak bola. Oh. Beliau gelandang garis keras. Oh, gelandang. Garis keras, main tendang jarak jauh kan. Oh, iya. Kalau kita gelandangan. Gelandang. Waduh. Lari aja ke sana kemari itu kan gelandangan itu. Waduh kan keceplosan ya, Pak. Gelandangan lari sana sini dia. Oke, next. Liburan dalam negeri atau di luar negeri, Saya Pak? senang ke luar negeri. Ke luar negeri. Iya, tiketnya lebih murah. Iya. Ya kan? Jadi timnya bisa lebih banyak. Walaupun sebenarnya Dalam tempat negeri juga liburan di dalam negeri ini lebih banyak pilihan ya. Iya. Banyak pilihan, ada Labuan Bajo ya, Lombok, Ada Bali dan sebagainya. Tembung. Ada Tembung City Iya, juga ya, Tembung tempat City. liburan. Johor. Kalau Sumatera Utara, Brastagi, Danau Toba, ya kan? Iya, iya, Nah, Pak, itu sudah Sumatera Utara. seperti liburannya kapan saja bisa. Gitu. Tapi Iya. yang agak-agak jauh, saya pilih luar negeri itu bukan karena kita mau memperbanyak devisa dari negara lain. Iya. Tiketnya lebih murah aja sebenarnya. Benar-benar Alasannya. kadang kayak gitu. Boleh di-spill nih nggak Pak? Liburan kemana aja atau liburan apa yang Bapak paling suka nih? Kapadokia? Not your dream, not your dream, not your dream. Not Belum your sih. dream. Ya saya masih dekat-dekat aja sih liburannya. dekat-dekat. Masih dekat, masih Tembung. paling Kuala Lumpur ya kan. Iya, Marenda, Paling ke Marilan. Pulau Pineng, Oh, Bangkok gitu Bangkok, ya. aduh. Paling Singapura gitu-gitu. Bapak ya. itu menurut Bapak dekat. Kalau menurut Dekat. saya UMSU kayaknya udah Lebih paling dekat ke jauh. sana ketimbang ke Jakarta. Ah. Ya kan? Ke Perbandingannya luar Borobudur Pulau di Jawa Jawa ya, Tengah gitu. gitu ya, itu maksudnya Iya. ya. Tapi bukan kita mengatakan kita ke sana itu karena tidak cinta Indonesia, enggak. Kita sangat cinta Indonesia. Tapi biasanya kalau tugasnya di Jawa itu kita explore tuh. Explore juga. Ke sana gitu. Ketika tugasnya nanti ke Sulawesi seperti kemarin saya ke Kendari, saya explore sana Kendari. Jadi kalau dalam negeri banyak dalam rangka tugas sih. Jadi liburannya sambil tugas seperti itu. Iya, sambil kerja sambil Iya, refreshing sambil otak refreshing. gitu ya, Pak. Tapi kalau keluar negeri khusus bawa keluarga seperti itu. Iya, khusus. Kalau keluar negeri Bapak udah pernah kemana aja nih Pak bawa keluarga? Saya tidak sebanyak referensi luar negerinya tidak sebanyak wakil dekan 3 dan kepala apa namanya ke kaprodi manajemen itu Iya, gitu iya. ya. Sama beberapa prodi itu saya lihat sudah Eropa. Kemudian ada yang sudah ke Timur Tengah Iya. gitu ya. Saya belum, masih dekat-dekat aja, masih Asia Tenggara lah. Seperti itu. Karena beliau juga merupakan dosen internasional saya nih Pak. Jadi Iya. sering juga lihat status-statusnya ya kan Pak. Iya, mereka Di- kan pengurus OIC, Iya, OIC, ya kan, yang LKUI, menangani iya, urusan Pak. internasional memang. Iya, Pak, Makanya benar. referensi internasionalnya lebih hebat daripada saya, seperti itu. Oke, kita ini kan udah bincang-bincang nih Pak dari tadi. Ekonominya juga kayaknya udah termotivasi sama Bapak dengan inspiratif kita. Ada nggak Pak closing statement Bapak nih untuk kita menutup podcast ini? Iya, sayanya menyampaikan kepada ekonomians terus berjuang untuk menjadi pribadi yang semakin lama harus semakin baik karena tantangan ke depan itu jauh lebih kompetitif ya. Kemudian jangan pernah menyerah, berputus asa karena di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Iya. Maka bekerja keraslah, berjuanglah terus memperbaiki diri terhadap mungkin banyak yang kurang dari diri kita, terus berusahalah untuk menyempurnakannya. Karena hari esok itu jauh lebih menjanjikan daripada apa yang kita lakukan hari ini. Jadi saya mengimbau kepada pemirsa ekonomian untuk teruslah bekerja keras. Ada filosofi dari orang tua saya. Iya, betul Pak. Apa yang kamu kerjakan hari ini itu cerminan dari apa yang kamu dapatkan di masa yang Di datang. masa depan. Di masa depan. Oh. Jadi kalau kita berinvestasi yang baik-baik pada hari ini, aku yakinlah suatu saat kita juga akan mendapatkan hasil yang baik seperti itu. Amin.
Oke Pak, itu tadi bincang santai kita di podcast Ekonomias Vol 1 gitu. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton. Buat Bapak juga, terima kasih sudah berhadir di podcast perdana kita. Sama-sama. Semoga motivasi Bapak tadi menginspirasi ekonomians kita. Buat teman-teman, jangan lupa follow, like, comment, and subscribe TikTok, Instagram, YouTube, dan juga Facebook FEB UMSU. See you di podcast Ekonomias Vol 2.